Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang ada di benak seorang pemimpin baru? Apalagi kalau menyangkut arah ekonomi sebuah negara sebesar Indonesia. Nah, yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bedah isi kepala dan strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Jadi, apa sih sebenarnya rencana besar Prabowo Subianto untuk ekonomi kita? Ini bukan cuma soal angka atau kebijakan loh, ini soal sebuah cara pandang, sebuah filosofi yang terbentuk dari perjalanan hidupnya selama puluhan tahun. Mari kita gali lebih dalam. Oke, untuk ngerti semua ini, kita mesti bongkar dari akarnya. Ada dua pengaruh besar yang jadi fondasi seluruh pemikiran ekonominya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, dan ini sangat kuat, adalah DNA militernya. Begini, bagi seorang tentara, pertahanan negara itu bukan cuma soal tank dan pesawat tempur. Ekonomi adalah benteng pertahanan itu sendiri. Kalau urusan pangan dan energi masih bergantung sama negara lain, itu artinya pertahanan kita rapuh. Jadi, kemandirian itu harga mati. Tapi ada pengaruh yang lebih dalam lagi. Dan mungkin yang paling penting, DNA pemikiran ekonominya ini ternyata warisan langsung dari sang ayah, Sumitro Jojo Hadikusumo. Kalau Anda belum tahu, beliau ini adalah salah satu begawan ekonomi Indonesia. Jadi ini bukan gagasan kemarin sore. Pemikiran sang ayah ini sering disebut Sumitronomics. Gampangnya gini, bayangkan ekonomi itu lapangan bola. Menurut teori ini, negara itu bukan cuma wasit yang new fluid. Negara harus jadi pemain utamanya, jadi strikernya yang aktif menciptakan peluang dan mencetak gol. Tujuannya, kemandirian nasional dan pembangunan yang merata. Nah, ini dia inti dari teori ayahnya, pembangunan yang seimbang. Logikanya tuh simple banget sebetulnya. Perut rakyat harus kenyang dulu. Baru setelah itu kita bisa mikirin bangun pabrik canggih. Jadi, langkah pertama, wajib hukumnya surplus pangan. Kalau fondasi ini sudah kokoh, baru kita bangun industri di atasnya. Nah, dari sinilah kita bisa paham kenapa Prabowo sangat fokus pada urusan ketahanan bangsa. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini bukan sekedar daftar biasa loh, ini semacam peta pergeseran tektonik dalam cara berpikir ekonomi Indonesia. Kalau di era Jokowinomics kita ngebut bangun jalan tol dan pelabuhan, sekarang di Prabowonomics fokusnya adalah mengisi lumbung padi dan mengamankan sumber energi. Kalau dulu kita buka karpet merah buat investor asing, sekarang negara yang mau jadi investor utamanya. Ini perubahan arah yang fundamental banget. Oke, dari filosofi besar tadi, gimana wujud nyatanya dalam kebijakan? Nah, ada 3 program raksasa yang bakal jadi pilar utama pemerintahannya. Pilar pertama, program yang paling sering kita dengar, makan bergizi gratis. Ini jangan dilihat cuma sebagai program bagi-bagi makanan untuk 80 juta orang ya. Dalam kerangka berpikir Prabowo, ini adalah investasi modal manusia. Tujuannya membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas, sekaligus menghidupkan ekonomi lokal, dari warung sampai petani. Dan biayanya? Wah, jangan kaget, 7,5 miliar dolar. Angka ini setara dengan 4,5% dari seluruh anggaran belanja negara kita di tahun 2025. Sebuah pertaruhan yang luar biasa besar yang menunjukkan betapa sentralnya program ini dalam visinya. Pilar kedua adalah pembentukan dompet super raksasa milik negara, namanya Danantara. Coba bayangkan, semua BUMN besar dilebur jadi satu entitas super holding. Tujuannya apa? Supaya negara punya kendali dan kekuatan finansial penuh untuk menggerakkan mesin ekonominya sendiri. Dan lihat angkanya, total asetnya bisa mencapai 900 miliar dolar. Dengan otot finansial sebesar ini, Danantara diharapkan bisa mendanai proyek-proyek strategis tanpa harus bergantung penuh pada anggaran tahunan. Ini adalah senjata ekonomi yang sangat dahsyat. Dan pilar ketiga adalah tujuannya, pertumbuhan ekonomi yang ngebut. Bagi Prabowo, ini bukan cuma soal statistik, tapi soal martabat bangsa. Yaitu, bagaimana caranya Indonesia bisa lolos dari jebakan pendapatan menengah, sebuah kondisi di mana ekonomi negara macet dan gagal jadi negara maju. Berapa targetnya? 8%. Angka yang bikin banyak ekonom garu-garu kepala saking ambisiusnya. Tapi bagi timnya, ini adalah target yang harus dicapai, karena hanya dengan pertumbuhan secepat inilah mimpi Indonesia Emas 2045 bisa jadi kenyataan. Rencana besar sudah ada, tapi gimana cara eksekusinya? Nah, disinilah kita melihat gaya kepemimpinan Prabowo yang sangat khas dan berbeda. Singkatnya, satu komando, mirip sekali dengan struktur di militer. Perintah datang dari atas dan di bawah harus langsung laksanakan. Keputusan diambil cepat, tidak perlu terlalu banyak rapat atau perdebatan panjang. Yang penting adalah kecepatan, ketertiban, dan eksekusi. Dan cerita ini bukan sekedar gimmick loh. Mengirim 48 menteri untuk berkemah dan rapat di Akademi Militer adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Di pemerintahannya, semua harus berada dalam satu barisan, disiplin, dan punya mentalitas siap laksanakan.
Oke, visinya sudah jelas, gayanya juga sudah kelihatan. Tapi sekarang saatnya ujian realitas. Seberapa kuat visi besar ini ketika berhadapan dengan tantangan ekonomi yang sesungguhnya di lapangan? Misi utamanya, seperti yang selalu ia sampaikan, adalah untuk kemakmuran rakyat banyak. Sebuah cita-cita yang sangat mulia tentu saja. Tapi, jalan untuk mencapainya tidak akan mulus. Nah, ini dia tantangan-tantangannya. Visi ambisius ini langsung berhadapan dengan tembok kenyataan. Pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini masih di kisaran 5%, pasar yang cemas soal anggaran negara, nilai tukar rupiah yang terus tertekan, dan dompet negara dari pajak yang penerimaannya masih harus ditingkatkan. Jadi, ini dia pertarungan utamanya. Ibarat sebuah timbangan, di satu sisi ada visi besar untuk membangun kekuatan nasional yang mandiri lewat peran negara. Tapi di sisi lain, ada realita keterbatasan anggaran dan keharusan menjaga disiplin fiskal agar pasar tetap percaya. Pertanyaannya, mana yang akan lebih berat? Jadi kita sampai pada pertanyaan pamungkas, kekuatan nasional atau resiko fiskal. Idealisme membangun negara yang berdaulat atau pragmatisme menjaga kesehatan anggaran. Pilihan yang akan ia ambil di antara dua kutub inilah yang pada akhirnya akan mendefinisikan warisan ekonomi Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Anda?